Di dalam komunikasi, banyak orang berpikir ketika komunikasi berarti bagaimana? Belajar bicara. Nah, itu kesalahan besar. Hal pertama yang kita harus pelajari ketika kita berkomunikasi itu bukan belajar bicara. Itu bukan belajar berbicara. Hal pertama adalah belajar mendengarkan. Mendengarkan, bukan berbicara. Itu hal pertama yang ketika kita ini belajar berkomunikasi. Karena itulah dalam seri komunikasi ini, hal pertama yang kita pelajari memang seni mendengarkan pasangan. Seni mendengarkan pasangan. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah mendengarkan, seni mendengarkan. Dan biasanya orang tidak sabar ketika mendengarkan seseorang berbicara, apalagi dia bertele-tele ngomongnya, mutar-mutar, dan ketika kita mendengarkan kita udah siapkan jawabannya. Aku udah tidak sabar ini. Nah, itu hal yang pertama, belajar mendengarkan. Hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya, sementara mendengarkan adalah belajar memahami seutuhnya. Jadi ketika bicara mengenai komunikasi, bukan belajar berbicara, itu belajar pidato. Itu kalau kelas pidato memang saudara diajari untuk berpidato. Nah, ini tidak. Dalam komunikasi keluarga, yang pertama yang kita harus pelajari adalah mendengarkan, lalu memahami dengan utuh. Nah, nanti kita akan sampai ketika kita supaya mendengarkan dan memahami dengan utuh, itu perangkat-perangkatnya apa, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Ya, supaya kita bisa mendengarkan, memahami dengan utuh, respon kita seperti apa ketika pasangan kita berbicara, sehingga pasangan kita itu bisa mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya, dalam benaknya, ada di dalam hatinya, di dalam perasaannya, dengan tuntas, dengan leluasa, tidak takut apapun, dan tidak disela, tidak dibantah, sehingga betul-betul pasangan kita itu punya keleluasaan tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas, tanpa rasa ragu. Dia mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya, dalam perasaannya 100%. Nah, disinilah acap kali, entah laki-laki, entah perempuan, tidak sabar. Tidak sabar ketika istri baru bicara 2-3 kalimat langsung ya tidak bisa. Tidak bisa, harusnya begini. Pengalaman ini kelihatannya. Orang lain. Orang lain yang di sebelah saya. Orang lain itu hanya Pak Yusianto yang dulu. Ya kan, baru ngomong 2 kalimat, aku tidak senang kalau kamu ngomong begitu. Langsung badan ditegakkan, tangan dikepalkan, langsung apa? Siap, ayo kita ngapain? Nah, ya rusak lah. Itu rusak. Jadi akhirnya alih-alih komunikasi, ya ini debat kusir. Nah, ketika baru 2 kalimat kita udah bantah. Lalu yang 2 kalimat yang harusnya disambung dengan 8 kalimat yang ada hubungannya, jadi terpotong. Kita sela, lalu pasangan kita tidak jadi membicarakan yang 8 kalimat yang dia siapkan yang berhubungan dengan 2 kalimat yang di depan, dia beri kalimat yang lain. Yang ini disimpan. Akibatnya apa? Salah paham. Apa yang dia ingin utarakan pada saat itu tidak terutarakan dengan baik. Tidak terutarakan dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal pertama yang kita harus lakukan ketika ingin komunikasi di dalam keluarga itu menyenangkan, belajarlah mendengarkan dengan sabar, tanpa menyela, menyanggah, dan membantah apapun yang dikatakan oleh pasangan kita. Dan selama mendengarkan, jangan mempersiapkan bantahan. Ya, jangan mendengarkan mempersiapkan bantahan. Iya, aku tahu nih, aku bantah di sini. Lalu yang lainnya tidak didengarkan. Tidak.
ketika kita mendengarkan, itu coba fahami seluruhnya, pakailah semua panca indera kita, dan tangkaplah semua panca indera pasanganmu, apa yang dikeluarkan lewat mulutnya, apa yang ada yang sorot matanya, bahasa tubuhnya, raut mukanya, tangkaplah seluruhnya, lalu fahami. Oh, ini istriku sedang masgul hatinya, sedang susah, sedang prihatin. Oh, ini suamiku sedang semangat karena dapat bonus di dalam pekerjaannya, sedang bersemangat, sedang menggebu-gebu. Nah, kita harus memahami bukan hanya bahasa verbal, tapi juga bahasa non-verbalnya, bahasa tubuhnya, bahasa raut mukanya. Kita harus memahami apa yang tersurat dan tersirat. Saudara mulai terkejut, loh Pak, kok banyak sekali yang harus didengarkan? Oh, banyak. Ya, cara nanti kita akan belajar bagaimana cara mendengarkan. Wah, itu ada 30 kiat. Apa nggak belenger, saudaraku? Ya, 30 kiat bagaimana kita benar-benar. Tapi menurut saya itu apa? Itu layak, itu worth it. Supaya apa? Keluar komunikasi di dalam keluarga itu menyenangkan. Suami istri menyenangkan. Loh, kita ini, saya ini kalau komunikasi, ngobrol itu hal yang kita rindukan. Jadi kalau anak saya sedang makan, saya akan menemani kita ngobrol. Kalau saya sedang makan, kebetulan anak saya selesai makan, saya akan panggil, ayo temani papa makan, kita ngobrol. Nah, jadi itu menjadi menyenangkan, karena setiap kali akhir ngobrol itu menyenangkan, membangun, konstruktif, bersinergi satu dengan yang lain. Kita bisa memahami, oh, oke, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Nah, ketika kita memahami apa yang dipikirkan oleh pasangan kita, itu jadi sesuatu yang sangat menyenangkan sekali. Bahkan saya baru pembukaan, sudah 20 menit. Ini baru pembukaan, belum masuk ke poin pertama. Belum Bu Indah. Bu Indah tadi sore udah menyiapkan, aku punya 9 poin. Oh, itu 2 jam tidak selesai, saudaraku. Ya, jadi, ya tapi tidak apa-apa. Jadi yang pertama adalah mendengarkan. Lalu mendengarkan bukan untuk membantah. Mendengarkan, tangkap dengan seluruh panca indera kita, pikiran, perasaan kita dengan penuh empati, kita penuh perhatian, lepaskan HP. Ya, jangan mendengarkan pasangan bicara sambil pegang HP. Ya, lu sambil mendengarkan, wih, guyu-guyu dulu. Kenapa? Karena sedang mendengarkan Cak Lontong. Sedang mendengarkan Cak Lontong. Saya perlu mendengarkan banyak Cak Lontong supaya lucu. Supaya lucu. Iya, supaya lucu. Hewan apa yang tidak pernah tidur? Ikan katanya. Nah, kenapa? Karena renang terus. Ya. Ya. Olahraga apa yang tidak bisa dilakukan malam hari? Lari pagi. Ini lupakan. Kita kembali ke masalah komunikasi. Kembali ke tadi sore saya mendengarkan Cak Lontong. Bener-bener tebak-tebak olahraga apa yang bisa dilakukan malam hari? Cak Lontong mumet ya. Semua olahraga bisa dilakukan malam hari. Oh, ada satu, kenapa lari pagi ya? Oke, kembali ke masalah mendengarkan untuk memahami. Mendengarkan untuk memahami. Baru kita berbicara. Menangkap maksud daripada pasangan kita 100%, barulah kita berbicara.